logistik management itu adalah bagian dari supply chain management, ya. Dari pengertiannya kita bisa lihat kalau logistik adalah suatu proses integrasi, perpindahan dan perawatan barang, ya, di dalam suatu organisasi logistik. Kalau supply chain ini adalah koordinasi dan manajemen supply chain activities, pengelolaannya, ya. Jadi kalau misalnya adalah ini perpindahan, ya bagaimana cepat. Kalau supply chain, bagaimana barang tersebut bisa sampai konsumen, mulai dari koordinasi mungkin di pengadaannya, di produksinya, kemudian di distribusinya sampai ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam industri, salam sahabat improvement. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, kita kembali lagi ke mata kuliah di manajemen logistik. Kali ini kita akan bahas mengenai strategi bisnis logistik. Nah, di pengantar pertama itu kita akan bahas mengenai pengantar manajemen logistik. Oke, sebelum saya memulai materi ini, silahkan Anda like dan subscribe channel ini. Ya, logistik. Secara bahasa atau etimologi, logistik itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yang artinya adalah logistikos. Maksudnya, logistikos ini adalah orang yang terdidik atau pandai dalam memperkirakan perhitungan. Maka, di dalam kuliah logistik atau di dalam bidang logistik, Anda akan banyak menemui perhitungan-perhitungan untuk menentukan apakah logistik itu efektif dan efisien. Nah, seperti yang dikenal dalam masyarakat atau lembaga organisasi yang mempunyai urusan dengan bidang tersebut. Kemudian juga, logistik itu bisa berasal dari bahasa Prancis, loger, yang artinya menginapkan atau menyediakan. Nah, ini awal mulanya adalah logistik itu dipakai di bidang militer, di mana waktu itu pada saat Perang Dunia Kedua, bahwa yang logistiknya paling bagus atau logistik yang paling tepat, maka dia akan menang di dalam peperangan. Nah, makanya di Prancis ini istilah dengan logistik itu sangat terkenal. Kemudian kita mulai lagi setelah di pengertian di awal, mulai kata logistik itu adalah terkenal di tahun 1800, ya, yang awal mulanya ada ditemukan jalan baru alat angkut dan kereta api, ya, sehingga kereta api itu bisa mengangkat dari barang ke titik satu ke titik selanjutnya. Kemudian mulai lagi muncul mesin uap, penemuan kendaraan, ya, sehingga orang dapat menggunakan kendaraan untuk mengantarkan barangnya. Kemudian di tahun 1910, ya, ini mulai muncul ada Perang Dunia I dan Perang Dunia II, maka logistik ini sangat penting. Siapa yang dia logistiknya bagus, maka dia bisa memenangkan peperangan. Kemudian di tahun 1956 muncullah kontainer, ya. Jadi bagaimana mengirim barang melalui media kontainer, sehingga barang dari satu negara bisa sampai ke negara selanjutnya. Nah, ini ditemukan di negara Amerika, yaitu oleh Malcolm Van McLean, ya, sehingga semua orang bisa menikmati bahan atau barang dari negara lainnya, ya. Yang dulu itu bisa dikenal dengan adanya otomotif, ya. Otomotif itu sangat waktu itu di Eropa sangat terkenal, sedangkan orang Asia membutuhkan otomotif. Nah, maka medianya adalah waktu kapal laut. Kemudian di tahun 70-80, nah ini munculnya ada konsep logistik yang disebut dengan just in time atau juga Kanban. Just in time ini adalah bagaimana pengiriman barang secara tepat waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati baik dari produsen maupun konsumen. Nah, ini, ya, jadi waktu itu ada kebutuhan barang, ini dikembangkan waktu itu pada saat di perusahaan Jepang Toyota, ya. Jadi Toyota itu dia terkenal dengan produksi massal mobilnya, otomotifnya. Kemudian ada kebutuhan di negara lain, dia bilang bahwa akan sampai dalam waktu kurang lebih misalnya 10 hari, yaitu akan sampai 10 hari, ya.
maka logistik ini sangat berperan di masa waktu itu. Kemudian tahun 90 munculnya dengan teknologi barcode ya, QR dan ECR ya. QR code dan juga ECR code. Ini menyebabkan bahwa distribusi pengiriman barang sangat cepat ya, dengan hanya mengecek di data di kode di barangnya dengan menggunakan barcode, maka kita bisa mengetahui posisi atau data barang tersebut ada di mana. Kemudian tahun 2005 sampai sekarang muncul dengan namanya supply chain management ya. Jadi bagaimana pengantaran barang itu mulai dari vendor sampai ke konsumen ini dengan secara cepat. Nah, sehingga pada tahun ini supply chain management itu sangat berkembang dan merupakan suatu pertimbangan holistik proses bisnis yang memperpanjang dari vendor sampai ke akhir pengguna. Nah, setelah dari beberapa pengertian logistik yang di tahun sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen logistik adalah suatu proses yang secara strategis ya. Kenapa strategis? Karena tadi kalau kita lihat di penggunaan perang dunia ya, kalau misalnya logistik yang bagus maka dia akan menang, maka itu adalah suatu strategi yang apa? Yang mengatur pengadaan bahan dari proses pembelian, perpindahan, kemudian penyimpanan dan informasi terkait melalui organisasi dan jaringan pemasarannya. Jadi bagaimana barang tersebut bisa berpindah dari titik satu ke titik selanjutnya, atau misal dari pembelian sampai perpindahan, simpan sampai barang itu sampai ke konsumen, maka itu bisa disebut dengan manajemen logistik. Nah, supaya apa? Supaya keuntungan dapat dimaksimalkan dengan baik untuk jangka waktu sekarang maupun waktu mendatang melalui pesanan dengan biaya yang efektif. Kenapa harus ada pemenuhan pesanan? Ya tadi ada konsep just in time. Biaya yang efektif, iya, karena kalau misalnya biaya cukup besar, nah perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan. Kemudian ada juga pengertian logistik manajemen di dalam di dunia ya, melalui konsep of logistic management, bahwa logistik manajemen itu adalah pengelolaan proses perencanaan, planning, implementing, controlling ya, yang efisien dan efektif, dan penyimpanan bahan baku, raw material, in process, finished goods, serta informasi mulai dari titik awal dari mana bahan baku datangkan sampai titik akhir konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan ya. Jadi bagaimana barang tersebut berpindah dari titik awal sampai titik akhir sehingga barang tersebut bisa terpenuhi ke pelanggan. Atau juga ada yang menyebutkan sistem terintegrasi ya. Terintegrasi tadi ada misalnya dari raw material, ada di produksi, ada di warehouse ya, yang mengkoordinasikan keseluruhan proses di organisasi atau perusahaan dalam mempersiapkan dan menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Nah, terkadang ada perbedaan antara pengertian dari supply chain management dan logistik management. Jadi kalau kita lihat, logistik management itu adalah bagian dari supply chain management ya. Dari pengertiannya kita bisa lihat kalau logistik adalah suatu proses integrasi, perpindahan dan perawatan barang ya di dalam suatu organisasi logistik. Kalau supply chain ini adalah koordinasi dan manajemen supply chain activities, pengelolaannya ya. Jadi kalau misalnya adalah ini perpindahan ya bagaimana cepat, kalau supply chain bagaimana barang tersebut bisa sampai konsumen, mulai dari koordinasi mungkin di pengadaannya, di produksinya, kemudian di distribusinya sampai ke konsumen. Nah, kemudian dari secara tujuan itu juga berbeda. Kalau logistik tujuannya adalah customer satisfaction ya, kepuasan pelanggan bahwa barang itu sampai ke konsumen dengan tepat waktu. Kalau supply chain, competitive advantage. Jadi ada misalnya konsumen itu bisa repeat order, konsumen itu bisa dia loyal terhadap produk yang dibelinya seperti itu. Kemudian evolusinya. Nah, kalau evolusi tadi kalau kita lihat bahwa konsep logistik itu setelah terjadi udah lama sebelumnya. Sedangkan kalau supply chain itu adalah suatu modern konsep adanya persaingan dagang. Ya, kalau logistik single organisasinya, kalau supply chain dia harus terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang tadi bahwa
logistik manajemen adalah bagian dari supply chain management. Tapi supply chain management adalah versi terbaru dari logistik manajemen. Jadi supply chain management bisa disebut dengan pengembangan dari logistik manajemen. Nah ini bagian-bagian dari supply chain management ya. Jadi ada performance kinerja, ya, kemudian integrasi informasi, pengembangan produk, procurement, manufacturing. Nah ini logistik dan customer service ya. Jadi logistik ini adalah bagian dari supply chain management. Jadi, nah ini logistik management adalah porsi kecil dari supply chain management ya. Kemudian kunci perbedaan yang mendasar dari logistik dan supply chain management adalah ini ya. Aliran dan penyimpanan barang dalam dan jual perusahaan dikenal dengan sebagai logistik. Jadi aliran dan penyimpanan barang itu sebagai logistik. Sedangkan gerakan dan integrasi dikenal dengan supply chain management. Tujuannya adalah logistik kepuasan pelanggan. Sedangkan tujuan di balik rantai supply ya supply management untuk mendapatkan keuntungan yang besar ya, seperti itu. Oke, nah apa persamaannya? Ya tentu ada persamaan karena logistik adalah bagian dari supply chain management. Yang pertama adalah menyangkut pengelolaan arus barang dan jasa. Jadi benar-benar barang yang bisa dilihat ya, atau barang yang nyata, atau barang yang tangible dan intangible ya. Yang kedua adalah menyangkut pengelolaan mengenai pembelian, ya, pengelolaan, penyimpanan, pengangkutan sampai penyaluran barang. Yang ketiga ya jelas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan barang. Nah ini adalah fungsi dari kegiatan logistik ya, tadi pengelolaan pengiriman, penyimpanan, pengepakan sampai dia ada return ya, atau misalnya ada komplain, itu dihandling oleh logistik demi terwujudnya kelancaran distribusi barang. Nah ada berapa aktivitas logistik? Ada 14 ya, customer service, order processing, distribusi, inventory ya, demand, traffic, warehouse. Nah ini adalah 14 aktivitas di logistik. Nah ini kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah tadi customer service ya ini. Nah customer service adalah memberikan tingkat kepuasan konsumen ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita janji barangnya sampai dalam waktu 1 hari same day service, maka ya benar-benar same day service ya, jangan sampai telat. Yang kedua adalah order processing ya. Order processing adalah bagaimana memindahkan pesanan yang tadi dipesan oleh konsumen sampai dia ke beberapa organisasi di dalam logistik ya, itu namanya adalah order processing ya. Kemudian nih elemen operasionalnya order entry, komunikasinya modifikasi order ya. Jadi mungkin pesanannya dalam bentuk order ini ya, purchase order, tapi kan nanti dalam prosesnya tidak bentuk purchase order ya, mungkin di internal dirubah lagi, mungkin dalam bentuk data komunikasi elektronik ya, menggunakan sistem SAP atau ERP seperti itu. Nah kemudian elemen credit collectionnya, nah ini pengecekan kartu kredit dan pengumpulan akun yang bisa terima. Jadi pembayarannya ya, apakah melalui cash atau sekarang menggunakan e-money ya, atau menggunakan beberapa aplikasi keuangan ya. Nah itu harus bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, distribution communication ya, ini adalah komunikasi yang efektif dilakukan antara supplier, perusahaan dan customer. Jadi customer mintanya A, perusahaan harus ikuti umumnya keinginan customernya. Nah supplier juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh si perusahaan dan konsumen. Jadi 3 hal ini sangat peran efektif untuk mencapai kegiatan logistik ya. Kemudian fungsional utama yaitu marketing, manufacturing, logistik dan finance, accounting ya. Kemudian juga beberapa aktivitas logistik yang termasuk dengan aktivitas support ya, aktivitas pendukung. Oke, nah ini juga komponen-komponen dalam aktivitas logistik, misalnya dalam inventory control. Jadi komunikasinya harus jelas, jangan ada bottleneck, jangan sampai terputus komunikasinya sehingga setiap bagian di dalam organisasi logistik itu tidak mengerti atau misalnya terjadi permasalahan sehingga pencapaian logistik yang efektif dan efisien itu tidak tercapai. Yang keempat adalah inventory control. Nah ini adalah aktivitas kritis ya, pengendalian inventory. Jadi
intinya di dalam barang kita itu adalah inventory. Nah, inventory adalah suatu aset ya. Jadi kalau misalnya kita menyimpan barang, itu adalah aset kita. Nah, sekarang bagaimana barang tersebut bisa terjual atau bisa keluar dari perusahaan sehingga aktivitas atau flow perusahaan itu bisa tercapai dengan baik. Maka inventory control ini juga harus diketahui dengan baik, dikelola dengan baik supaya ini ya, untuk mencapai level customer service yang diinginkan tanpa mengganggu biaya untuk aktivitas logistik yang lain ya. Ibaratnya konsumen butuh produk ini, barangnya ada, mau produk ini ada ya, jadi selalu ada inventory-nya, level inventory-nya itu sesuai, service levelnya pun juga tercapai dengan baik. Yang kelima, harus ada demand forecasting-nya, ada peramalan di sini. Kenapa? Karena di dalam logistik itu ada barang-barang yang sifatnya tidak tetap ya, misalnya ada barang musiman, ada barang promosi ya. Nah, itu harus di forecast ya. Mungkin sekarang lagi musim hujan ya. Nah, mungkin barang-barang yang tadinya dipakai untuk musim panas tidak akan laku, maka harus dilakukan forecastnya. Contohnya misal di elektronika ya, banyak produknya kan, ada kulkas, ada mesin cuci ya, dan itu kan dia adalah barang musiman. Kalau misalnya musim hujan, pasti nanti jualan mesin cuci naik ya, kulkas menurun. Tapi kalau musim panas, mungkin kulkas naik, mesin cuci turun. Nah, itu harus ada forecastnya. Jadi jangan salah, misalnya ternyata musimnya adalah musim hujan, ternyata perusahaannya banyaknya stoknya adalah mesin lemari es. Nah, tentu tidak akan laku, maka kompetitivitasnya tidak tercapai ya. Konsumen pun juga akan kecewa. Kemudian transportasi ya, jelas di sini bahwa moda transportasi dipelajari dalam manajemen logistik ya. Pemilihan moda, shipment, alat angkutnya apa, jalurnya bagaimana, hukum transportasinya ya, itu harus mengerti. Jadi jangan sampai barang yang kirimkan tapi bermasalah di transportasinya. Yang ketujuh adalah aktivitas warehousing dan storage ya. Jadi dalam logistik itu sebaiknya ada warehouse dan storage ya. Itu untuk apa? Untuk mempunyai space ya, mempunyai ruang sehingga barang itu bisa disimpan dulu menjadi inventory, sehingga inventory itu akan menjadi stok. Nah, stok itu akan menjadi pemenuhan kebutuhan konsumen. Kemudian plan warehouse site selection. Nah, ini adalah pemilihan mengenai distribusi ya, pemilihan mengenai lokasi distributor atau lokasi pabrik ya, itu harus jelas ya. Jadi harus memiliki lokasi yang strategis. Apakah dia dekat dengan suppliernya atau dia dekat dengan konsumen ya, itu harus jelas ya. Kalau misal barang kita ini banyak peminatnya konsumen, maka itu sebaiknya dekat dengan konsumennya. Tapi kalau barang kita ini dia bisa dalam stok ya, maka barang itu lebih baik dekat dengan suppliernya ya, seperti itu. Material handling ya jelas, jadi bagaimana kita menghandling proses aktivitas pergerakan barang di dalam gudang ya. Jadi bagaimana kita bisa mengangkat barang itu dengan baik, bagaimana aktivitas material handling punya peran vital dalam mereduksi inventory supaya efektif dan efisien, dan juga meningkatkan produktivitas. Procurement ya, procurement ini adalah bagaimana kita mendapatkan atau memperoleh material dan service yang dibutuhkan untuk menjamin keefektifan operasi manufacturing dan proses logistik. Jadi procurement ini kita harus beli, kita harus tahu mana supplier yang bagus, mana supplier yang tidak bagus, mana supplier yang tidak perform ya, atau misalnya barang yang bagus, atau misalnya ini suppliernya dia hanya memberikan hanya teori ya, hanya mengada-ngada saja. Nah, itu adalah kita harus bisa mengetahui apa tindakan atau tugas procurement ya. Karena apa? Karena ini dapat menentukan nih ya, waktu pembelian, harga, quality dan lain-lain ya. Part and service support ya, jadi juga harus ada ini barang-barang support ya, barang-barang yang termasuk dengan after sale service ya. Jadi misalnya bisa barang merchandise, bisa barang misalnya barang-barang untuk kebutuhan pabrik, misalnya oli ya, kemudian mungkin spare part. Nah, itu juga harus disediakan supaya pada saat nanti ada kebutuhan maintenance ya, logistiknya sudah siap.
Packaging ya, packaging ya ini jelas. Nah sekarang apalagi ya, orang ngelihat packagingnya dulu yang bagus, padahal barangnya sama saja. Nah itu harus dilihat. Contoh misalnya dalam produk elektronik ya, kita lihat handphone, kalau misalnya packagingnya bagus, wah berarti ini menarik ya, karena sekarang handphone disukai oleh kalangan muda. Dia akan melihat packagingnya dulu, kalau packagingnya menarik dia akan beli, padahal barangnya sama saja ya, seperti itu. Jadi packaging juga merupakan aktivitas dalam manajemen logistik. Salvage and scrap disposal. Nah, ini adalah proses-proses yang dia waste ya, proses-proses yang buangan atau misalnya limbah ya. Jadi bagaimana bisa mengatasi barang-barang yang tidak terpakai, apakah di recycle ataukah di reuse ya, seperti itu. Maka ini harus dikelola dengan baik. Kemudian return goods handling ya, ini adalah reverse logistik. Jadi kalau misalnya ada barang yang dikembalikan atau ada komplain atau misalnya barang yang sudah tidak terpakai, produknya rusak kadaluarsa, nah itu bagaimana pengelolaannya supaya barang itu bisa dikelola dengan baik. Ya, itu saja untuk materi kita di pengantar manajemen logistik. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Salam sahabat industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah nonton video-videonya kan? Sekarang tinggal Anda like, subscribe, dan komen video-video yang sudah saya tampilkan. Apabila menurut Anda ada manfaat dari video-video saya, mohon untuk di-share ke teman-teman Anda. Oke, sampai di sini. Salam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.